Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ulangi lagi di sini dengan video konten kali ini gitu kan tentang pembelajaran database. Nah ini bisa saya menjelaskan aja jadi enak nih, nggak cuma di LKS aja gitu. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang database? Kita ulangi lagi, kita pelajari lagi dalam-dalam. Database yaitu secara digital tersimpan dalam bentuk file, tersimpan dalam database server, diakses secara bersama melalui jaringan komputer. Lalu, database dalam sistem informasi, penerapan database tidak hanya ditinjau dari sisi ketersediaan data, tetapi juga dari sisi, yang pertama ini adalah keamanan datanya, apakah data yang disimpan itu aman atau tidak nantinya. Lalu konsistensi data, validitas data, data itu benar atau hoax gitu kan. Jadi harus dijamin validitasnya. Lalu reliabilitas atau data tersebut bisa diandalkan. Nah, perlu manajemen data. Jadi semua sisi ini nih perlu manajemen data. Lalu di sini ada database management system. Sistem basis data yang memiliki kemampuan manajemen untuk menjamin ketersediaan, keamanan, reliabilitas, konsistensi, dan validasi data. Di sini bisa kalian lihat di kursor saya. Di sini ada client application. Lalu di sini ada database. Maksudnya client itu apa sih? Dia itu aplikasi untuk mengakses database. Nah, bagaimana cara mengorganisasikan data dalam database? Salah satu metode yang digunakan menggunakan metode relasi yang didasarkan pada teori himpunan matematika. Nah, ini himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan dari objek yang berbeda yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah objek yang disebut elemen, unsur, atau anggota. Database Management System. Nah, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Jadi masing-masing tabel memiliki relasi dengan tabel lain. Gitu. Jadi tabel A dan tabel B dan tabel C ini dia memiliki hubungan yang erat, hubungan yang saling bisa dibilang saling berhubungan, saling menjaga data dan lain-lain. Lalu di sini kalian harusnya sudah mengerti ini employee number, employee name, red category ini disebutnya adalah field. Nih, employee number, employee name, dan red category itu disebutnya adalah field. Sedangkan isi dari masing-masing field tersebut disebutnya adalah record. Yaitu employee number mempunyai 11, lalu employee name-nya adalah si Vincent Radebe, lalu red kategorinya adalah A. Jadi bisa dilihat kan field itu adalah ini, lalu record adalah ini, gitu. Database Management System. Nah, tabel A, B, C dan sampai E ini dia disatukan lagi, direlasionalkan lagi, dihubungkan lagi agar menjadi satu kesatuan. Nah, itu disebutnya adalah Relational Database Management System. Nah, apa sih Relational Database Management System itu? DBMS yang menggunakan metode relasi atau metode hubungan didasarkan pada teori himpunan untuk mengorganisasikan data. Data dikumpulkan dalam sejumlah objek yang disebut dengan tabel. Sebuah tabel memiliki sejumlah kolom disebut dengan field, tuple, item, atau atribut. Dan baris untuk mengorganisasikan data yang ada. Lalu di sini dimungkinkan adanya lebih dari satu relasi. Maksudnya dimungkinkan suatu hubungan itu lebih dari satu hubungan dalam satu tabel. Dapat meminimalkan redundansi data dan menjaga konsistensi data. Redundansi itu data yang double, bisa dibilang seperti itu.
Lalu relasional DBMS ini contohnya contoh meminimalisasi redundansi data. Nah, tadi saya udah bilang redundansi data itu dia tuh nggak data yang nggak ini loh, data yang eh, yang duplikat atau data yang sama itu disebutnya redundansi data. Nah, relational database management ini berfungsi untuk meminimalisasi ini nih data yang sama. Itu. Nah, terus nama tadi kan pengarangnya banyak tuh yang namanya Hamdan. Nah, kita apa namanya? Kalau kita pakai RDBMS itu nanti yang namanya Hamdan ini karena dia banyak yang sama gitu kan. Nah, dia akan dijadikan satu aja. Nah, nomor teleponnya segini, terus alamatnya satu, kode posnya satu, lalu penerbitnya adalah eh, Genta Buana gitu. Jadi bisa dibilang ini kan duplikat nih semuanya datanya. Nah, itu tuh data yang duplikat itu nantinya akan disatukan. Nah, ini contoh database design menggunakan IRD. Kalian udah belajar IRD belum? Harusnya kalian sudah mempelajari tentang IRD. Nah, pelanggan ini nih, ini disebutnya adalah entitas nih. Pelanggan ini disebutnya adalah entitas, lalu nama pelanggan itu adalah atributnya. Bisa dibilang kalau kita flashback lagi, pelanggan itu adalah sebuah tabel, lalu data dari tabel pelanggan ini ya, mempunyai atribut nama pelanggan, telepon, dan alamat. Nah, kalau kita lihat di sini berarti uh, ini tuh disebutnya misalnya data pelanggan nih, lalu atributnya adalah number, name, sama kategorinya, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita akan menggunakan untuk melakukan codingan relational database management system ini nanti kita akan menggunakan MySQL front atau bisa disebut atau apa ya? Atau bisa dari CMD juga tergantung itu dari laptop kalian seperti apa. Nah, nanti kita akan praktek tentang RDBMS itu seperti apa dan lain-lain. Nah, untuk hari ini terima kasih. Nah, harus dipelajari lagi tentang RDBMS-nya itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah.